Kristus, gitu Bang. Kristus yang asli lah. Nah, mengaku Kristus yang asli. Anda bilang, pernah nggak Kristus yang asli menyebutkan pengikutnya disebut Kristen? Tidak. Ya berarti bukan Kristus yang asli. Bingung saya. Lah iya kan? Kristus yang asli sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah menyebutkan itu. Ya berarti siapa yang mengajarkan? Kan itu jadi pertanyaannya, kan gitu. Udah gitu tadi Kristus yang asli akan mengusir pelaku-pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kan gitu. Pertanyaannya dulu sekarang, pelakunya ini Kristen atau bukan Kristen? Pasti Kristen dong. Nggak lepas Kristen itu. lah, agama lain Kristen. manggil Tuhan Yesus. Berarti kalau dia diusir oleh Yesus, maka itu pengikut Kristus palsu atau Yesus palsu. Benar nggak? Benar, benar. Nah, benar. Tadi siapa pengikut Kristus palsu? Yang diusir oleh Yesus? Kristen. Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Ya itulah makanya kita bahas. Karena Yesus sendiri memang yang bernubuat. Yesus sendiri yang mengisahkan bahwa nanti akan ada Kristus palsu. Begitu. Oke, jelas ya? Berarti nubuatan Yesus itu benar ya? Berarti. Ya benar dong. Kalau nubuatan Yesus itu tidak dibuktikan, tidak ada buktinya, berarti konsekuensinya Yesus berbohong. Kalau Yesus bernubuat, bahkan dia berkata di Matius 24 nomor 24 nomor 25-nya, dia sampai berkata, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Berarti ini serius. Tentu Anda pun percaya kalimat ucapan nubuatan Yesus itu harus ada pembuktiannya dan harus dibuktikan. Kan begitu. Ucapan Yesus, dia akan mengusir golongan. Nah, berarti harus ada yang menggenapi golongan mana yang akan diusir oleh Yesus. Iya toh? Iya. Nah, Iya. kita cari. Ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Yesus. Di Matius 7, dari 15 sampai 23. Ciri-cirinya sudah disebutkan. Gitu. Tadi sudah jelaskan? Iya, benar ya. Ciri-cirinya? Dan ciri-ciri itu pelakunya merujuk kepada Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini ya, karena tidak ada ajaran misal, ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Islam bahkan, itu ketika ngusir setan itu pakai nama Yesus, nggak ada. Umat Islam mengusir setan menggunakan kata Allah, nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semuanya menggunakan nama Allah, tidak pakai nama Yesus. Pertanyaannya, siapa yang pakai nama Yesus? Gitu. Nggak ada. Kristen. Udah terjawab tadi ya? Oke. Jadi Bang David, kan Anda Kristen. Kan Anda Kristen nih. Siap nggak memenuhi nubuatan Yesus? Menggenapi nubuatan Yesus, siap nggak? Siap. Ya udah, berarti Anda siap diusir kalau gitu. Enggak, kadang saya bingung aja memahaminya gitu. Tadi katanya udah paham, kok jadi bingung sekarang? Kayak mana lah? Udah pelan gini aku ngomong. Agak Katanya ada pahamnya sedikit, ada yang enggak. pelan-pelan kalau gitu, pelan-pelan. Yesus akan mengusir golongan orang berdasarkan nubuatannya, kan gitu. Iya. Nah, golongan orang tersebut disebutkan ciri-cirinya oleh Yesus. Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, kan gitu. Tadi sudah jelas. Kalau ciri-ciri ini merujuk kepada siapa pelakunya?
ternyata di situ pelakunya tidak lepas dari yang beragama Kristen. Ya toh? Iya, Bang. Artinya golongan ini akan diusir oleh Yesus. Nah, tadi saya bertanya kepada Anda kan Kristen. Anda siap Ya. nggak menggenapi nubuatan Yesus? Anda bilang siap. Ya udah, berarti Anda salah satu nanti yang akan diusir oleh Yesus. Kan gitu. Anda menggenapi nubuatan Yesus ketika Yesus akan mengusir orang. Anda lah contohnya. Karena Anda Kristen pelakunya gitu. Oh iya, paham. Paham. Perlu berapa menit harus paham? Allah Akbar. Nggak apa-apa deh. Iya, gitu ya. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Mau belajar nggak gimana rasanya diusir? Kau mau menggenapi nubuatan Yesus? Pengusiran Nggak. Yesus kayak mana sih? Kata Kok seneng orang banget tua, kayaknya. ayat ini. Kayaknya ekspresinya tuh datar-datar aja gitu loh. Kayak mana? Kacau. Enggak, soalnya ayat itu tuh kata orang tua buat orang yang bermaksiat, orang berbuat dosa. Ayat itu tuh ditunjukkannya. Dicontohkan nggak maksiat dan dosanya berdasarkan ucapan Yesus? Dicontohkan nggak seperti apa perbuatannya? Dicontohkan Tidak. oleh Yesus. Lah, itu Yesus yang berkata. Kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Itulah yang akan diusir oleh Yesus. Kan disebutkan oleh Yesus itu, contoh-contohnya. Perilakunya, perbuatannya. Kalau masalah dia bermaksiat, berzina, itu sudah ada penjelasan yang lain. Di mana Yesus sendiri mengatakan, mata berzina, hati berzina, itu mata suruh dicongkel. Daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Itu sudah ada pengusiran tersendiri. Tapi ini tentang pengajar palsu dan nabi palsu. Ketika Yesus bernubuat, akan ada segolongan yang akan diusir oleh Yesus, maka harus ada yang menggenapinya. Kalau tidak ada yang menggenapinya, berarti nanti nubuatan Yesus ini nihil, kosong, gak ada nilainya. Nggak mungkin Anda mengatakan omongan Yesus itu tidak ada pembuktian. Nah, ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Yesus, tinggal kita cari golongan mana yang berbuat demikian. Tadi Anda sudah sebutkan, itu tidak lepas dari orang-orang Kristen. Clear ya? Sudah, jangan diulang-ulang. Tepuk tangan untuk Yesus. Berarti Yesus Oke. datang itu menghakimi orang Kristen ya? Iya. Lah iya kan? Contohnya tadi. Iya. Nah, udah selesai. Orang-orang di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku menyebut nama Yesus, tapi berlebihan memposisikan Yesus, itu akan dihakimi. Dia kan nanti di hari terakhir, di akhir zaman, dia akan datang, akan turun. Maaf, kalau saya izin sedikit dalam perspektif Islam, ketika di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, di situ dijelaskan bahwa kedatangan Nabi Isa sebagai pertanda bahwa dekatnya kiamat. Itu sudah mulai dekat tuh kiamat. Nah, kedatangan Nabi Isa dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Dia itu diantaranya akan mematahkan salib. Artinya doktrin penyaliban itu akan dipatahkan, apalagi sampai dituhankan. Karena orang yang punya lambang agamanya salib, di situ pasti menuhankan dia. Kan gitu. Dia akan membunuh babi. Dalam artian pemahamannya di sini, coba kami pahami, dia tidak pernah menghalalkan. Ketika ada yang mengajarkan segala sesuatu halal, itu semua halal, maka itu akan dipatahkan pemahaman itu, karena itu bukan ajaran Yesus. Dia akan memakmurkan zakat, akan menghapus jizyah. Nah, kenapa sampai dijelaskan semua penduduk bumi ini menjadi makmur, tidak ada lagi orang miskin di bumi ini. Kenapa? Karena hukum Tuhan yang ditegakkan. Nah, tadi mematahkan salib, siapa pelakunya yang bangga dengan penyaliban? Kristen. Oke. Ini perspektif Islamnya dulu, saya izin. Lalu kita kembali ke dalam pandangan Kristennya tadi. Akan mengusir
yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, dan ngusir setan pakai nama Yesus. Siapa itu yang akan diusir? Kristen juga pelakunya. Nah, klop toh? Sadar. Kalau Anda ingin selamat, maka Anda jangan termasuk orang yang akan diusir oleh Yesus. Kembalikan Yesus pada posisi yang sebenarnya. Gitu kawan. Oke? Kalau boleh tahu, Nabi Isa turun itu di mana itu, Bang? Kalau Nabi kami malah menjelaskan lebih spesifik penjelasannya. Ketika dia turun didampingi dengan malaikat itu di Menara Bayudah Putih daerah Suriah. Itu tempatnya. Menara Putih. Ya, itu di salah satu masjid di Suriah kalau disebutkan. Masalah kapannya itu masih rahasia. Bayangkan, yang statusnya Nabi saja di dalam Islam dia, dan dijelaskan oleh Nabi kami, itu disebutkan di mana tempatnya dia akan turun, akan datang. Kalau di Oten ada nggak? Dia turun di mana nanti? Nggak ada. Nggak ada. Bahaya itu nanti. Nggak jelas. Nah, kayak gitu. Di Islam malah lebih detail sebenarnya informasinya. Nah, cuman kembali ke situ tadi ya, kepada pengajaran. Artinya kalau kita coba gali lebih jauh pemaknaan dalam perspektif Islam, ketika dijelaskan oleh Nabi kami, dia itu akan mematahkan tentang konsep penyaliban, bahkan sampai dituhankan dan sebagainya. Ternyata di situ juga dalam pengusiran Yesus, dia yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu coba Anda renungkan saja di situ ya. Kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, ya keluarlah dari kumpulan itu. Contoh kami, mohon maaf, umat Islam. Bakal kena nggak pengusiran oleh Yesus? Nggak bisa. Ketika dia dikatakan, dia berkata, maksudnya, ketika dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Umat Islam percaya, dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Apa alasannya ngusir kami? Nggak ada. Ketika kami nggak ada mujizat sebenarnya. Ketika kami mengusir setan, misal contoh, pernah nggak pakai nama Yesus? Tidak. Kami menggunakan nama Tuhan kami. Tidak kena target juga pengusiran Yesus. Nggak ada. Ketika Yesus berseru kepada Yesus Tuhan, nggak ada. Kami menyuruh kepada dia sebagai nabi, utusan Tuhan. Bahkan kami memuliakannya ketika menyebut namanya alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Justru kami yang tidak akan terusir. Ini secara logikanya loh. Nah, justru di situ yang akan terusir adalah teman-teman segolongan dari orang-orang Kristen. Iya, amit-amit. Udah tahu amit-amit, ngapain di situ aja? Kan butuh waktu itu, Bang. Iya. Nabi Isa itu selain itu tuh tujuannya apa jadi turun di hari akhir itu? Oh iya, satu lagi tadi juga kelewat. Salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Dajjal ini, nah ini saya kembangkan lagi. Di dalam perspektif Islam itu juga ada dua Al-Masih. Makanya di dalam kami ketika kami sholat, Allahumma inni a'udzubika min adabil kubri, dan seterusnya, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur, dari fitnahnya yang hidup dan yang mati, dan dari fitnah Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Ada Kristus penyesat. Nah, kalau saya bahasakan dalam bahasa Kristen, Al-Masih penyesat siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi nanti ada orang yang mengikuti Dajjal itu. Memang ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti Al-Masih Dajjal, alias mengikuti Mesias palsu. Kalau kita gunakan bahasa Kristen, akan ada. Memang Ad-Dajjal ini dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku karena dia iblis kan gitu. Dia mengaku, maksudnya dia nanti kalau datang di dalam Islam itu dijelaskan, yang menolak dia karena dia juga bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Itu kelebihan Dajjal ya, sebagai iblis kan gitu. Yang tidak mau mengikutinya itu akan dibasmi oleh dia. Dia bisa melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Mungkin bahasa kitab Anda itu bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Tapi itu Dajjal, Al-Masih yang palsu. Kan gitu.
Nah itu, dan itu Al-Masih yang palsu itu nanti akan dibasmi, akan dibunuh oleh Al-Masih yang asli. Nah ini kita cari nih, ada yang berseru pakai nama Al-Masih, pakai nama Mesias, lalu dibantu dan dituhankan. Itu akan diusir oleh Al-Masih yang asli. Berarti itu pengikut Al-Masih Ad-Dajjal gitu, atau Mesias palsu. Logis sih sebenarnya, bro. Tinggal berpikir aja lebih jauh. Pikirkan keselamatan Anda. Toh ketika Anda mendengarkan ucapan Yesus, ajaran Yesus, saya yakin Anda akan menemukan kebenaran dan Anda tahu kemana Anda harus melangkah. Tidak sedikit orang yang menjadi mu'alaf, bahkan sekelas pendeta, berawal dari menemukan kebenaran apa yang diucapkan oleh Yesus, sehingga kemana kalian harus berlabuh. Karena kisi-kisi pernah Yesus ucapkan, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kalian, kepada muridnya. Yang ditinggalkan oleh Yesus itu bukan tentang Kristen, tapi tentang damai sejahtera. Ternyata kalau saya lihat dalam terjemahan versi bahasa Arab, di situ menggunakan kata salaman atrukulakum, salam, damai sejahtera yang Yesus tinggalkan untuk murid-muridnya. Kisi-kisi tentang ajaran Islam itu sudah diucapkan oleh Yesus. Salam dari kata salama. Islam akar kata dari kata salama. Nah, tentang damai sejahtera. Makanya di dalam Al-Quran surah Yunus juga dikatakan wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke kampung keselamatan. Salam itu. Kisi-kisinya sudah disebut. Makanya dia berkata itu. Banyak nubuatan. Kerajaan Tuhan, hak istimewa sebagai umat Yahudi akan dicabut dari kalian semua. Matius 21 nomor 43 kata Yesus. Hak istimewa sebagai umat Tuhan dari bangsa Yahudi akan kucabut, akan dicabut dan akan diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Itu sebenarnya kisi-kisi dari Yesus. Hak istimewa dari bangsa Yahudi sudah dicabut, diberikan kepada bangsa lain. Sebenarnya Anda kalau mendengarkan ucapan Yesus, kau cari bangsa mana yang mendapat predikat sebagai umat istimewa. Karena sudah selesai. Periode bangsa Yahudi sudah selesai. Kata Yesus, diberikan kepada bangsa lain, bangsa non-Yahudi, di mana bangsa tersebut akan menjalankan perintah Tuhan. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah baca Bible, tidak pernah meneliti ucapan Yesus, mendapatkan wahyu, surah Ali Imran ayat 110, dikatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Loh, kenapa Rasulullah beserta umatnya mendapat predikat umat yang terbaik? Oke, sebelumnya kami, mohon maaf, sebelum masuk ke dalam ranah diskusi lintas agama, kami hanya memahami, ya itulah ayatnya. Tapi ternyata, Yesus sendiri pun pernah menubuatkan, hak istimewa umat Tuhan, umat terbaik, dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Ternyata umat Rasulullah dan Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menjalankan perintah Tuhan dengan cara memerintahkan, mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Tuhan. Nah, coba seandainya okelah David, Anda tidak terima kebenaran Al-Quran ini, boleh Anda tolak, itu hak Anda, karena Anda non-Muslim. Tapi, ada nggak yang menggenapi nubuatan Yesus tersebut, selain daripada Islam? Ada nggak di bumi ini, setelah periode Yesus, mendapatkan predikat sebagai umat terbaik? Gak ada. Nggak ada. Nah, pertanyaannya kembali, Yesus ketika bernubuat, perlu ada pembuktian nggak? Perlu. Kalau tidak dibuktikan, berarti bukan nubuat namanya.
Nah, tinggal dicari siapa yang menggenapi nubuatan tersebut. Gitu. Ya, kembali berpikir. Saya ngajak berpikir aja loh ya, bukan mengajak Anda menjadi seorang muslim, bukan. Itu hak Anda. Anda menjadi Sebenarnya kisi-kisinya ajaran Yesus itu sudah banyak. Aduh, jantungan kau sama aku takut ya, sama aku ya takut. aduh penjual bukan. penjual tua. Takut sama aku ya. Datang-datang, naik kentutnya gede banget loh. Bukannya permisi, malah nyembur. Kami takutnya sama Dia orang ini gila. sering naik turunkan aku, kau tak tahu. Dia ketakutan sama aku. Takutnya kami sama orang gila. Orang gila menggigit. Minum tua kau di situ, mabuk kau. Satu komal mabuk kalian, nggak ngerti kalian. Kebanyakan minum tua kalian. Udah krisis kencing unta ya kan, minum tua lah kalian situ, mabuk lah kalian ya kan. Nah itu yang hari itu, oh iya moderator nggak dikasih moderator kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia takut itu, takut dia, terkencing-kencing dia. Ini apa ini? Kau ini mau apa ini ah? Bang Andi moderator kok. Oke, sebelum pembahasan ini sudah tadi sedikit terputus, katakanlah biasakan ada bisikan iblis lalu datang. Ini contoh-contohnya. Nah, di ayat Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 110, ketika di situ mendapat umat Islam predikat umat terbaik, maka di situ di akhir ayat itu sebenarnya ada kalimat yang menarik, Bang David. Saya mohon maaf tidak open cam ya, karena jaringanku juga lagi kurang bagus sama dengan yang lain. Gini, di situ dikatakan, saya bertanya-tanya begini awalnya juga. Ini kan penelitian karena kita lintas agama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Seandainya nih ahli-ahli kitab, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, dia beriman terhadap ajaran Rasulullah, tentu itu baik bagi mereka. Baik, kenapa? Karena disitulah menemukan jawaban. Bagaimana mata rantai tersambung dari ajaran satu ke ajaran yang lain. Maka disitulah akan menemukan kebenaran. Seandainya yang mengaku pengikut umat Nabi Isa beriman terhadap ajaran Rasulullah, mengikuti ajarannya, itu baik untuk mereka. Tapi diteruskan di akhir ayat ini terbukti minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sebagian dari antara mereka memang banyak yang menjadi beriman, banyak yang menjadi mu'alaf, dari kelas jemaat sampai kelas pendeta, banyak. Sayang sekali wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakannya itu fasik, menentang, membantah, menghujat dan melawan. Sebenarnya ketika melawan ajaran Nabi kami, sama saja dengan melawan nubuatan yang diucapkan oleh Yesus. Begitu sebenarnya. Jadi Al-Quran ini ternyata benar loh. Buktinya, ketika ajaran Islam disampaikan, dan yang menyampaikannya Nabi kami sudah tidak ada, diserang habis-habisan. Karena mereka itu fasik. Mereka memilih jalan yang dosa daripada menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kami. Begitu saudaraku. Oke. Cukup yang ini, terima kasih. Guru kami sudah monitor mungkin. Ya, oke. Narew ya namanya ya. Halo kakak. Halo, assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat pagi ya. Pagi Maluku sini selamat pagi. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Kalau pandangan saya tentang Islam dan intinya agama samawi ya, itu sebenarnya sudah dari sononya sudah tersurat dan tersirat bahwa rentetannya jelas dari Musa, Daud sampai ke Muhammad, itu cukup jelas.
pada prinsipnya bahwa kita harus bisa. Abang ini dari Kristen, dari Katolik, Hindu, Buddha? Saya dari Maluku, saya Muslim. Oh, Muslim, Masya Allah. Siap. Nah, cuman terkadang saya Enggak, bentar. Itu siapa yang berantem di belakang, Bang? Aduh, aku pakai Enggak, headset. ini ada sebentar saya matikan dulu. Ada nonton video tentang Lah, itu Bang Andi kemana, Pak Arif? Kepental. Beliau ada di jalan, Salif. Oh, Ada di luar, Mungkin kabel sancar gitu. Oke, ya begitulah. Halo, Sudah Bang. kami Oh, ya. Oh, sorry. Oke, begitu ya, Bang David. Sudah kami sampaikan, kami itu hanya diperintahkan oleh Nabi kami, di mana ada kalimat balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat, kan gitu. Bukan memaksa mereka untuk menjadi seorang muslim. Yang penting ketika kebenaran itu sudah disampaikan, silahkan dicerna, dipahami, diteliti, cari kebenarannya, apa yang masih menjadi penasaran ditanyakan, dan ketika Anda sudah menemukan kebenaran, jangan terlalu lama senang bermain di luar. Masuklah ke sana, ke dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang waktu, gitu loh. Tentang waktu. Kan gitu. Ya. Banyak sih, kadang naik koma ini banyak yang ngechat gitu. Jangan pergilah dari Tuhan Yesus, katanya. Banyak yang ngomongin gitu. Ya, kalau Kristen wajar. Karena kan dia menuhankan Yesus. Dia berkata, yang sedang dibahas itu kan tentang ajaran di mana ajaran itu bisa diterima oleh akal sehat. Yang sedang kita bahasnya kan gitu. Nah, saya sering mendapat cerita begini ya. Ketika ada seorang pendeta mu'alaf, ketika ada seorang baik itu punya kegiatan di gereja, ya artinya pelayan Tuhan lah istilahnya, apa saja nanti saya nggak tahu. Itu kalimat dari mereka, apa yang diucapkan? Ketika kami menjadi seorang muslim, kami bukan meninggalkan Yesus. Justru kami semakin cinta terhadap Yesus. Ketika membahas tentang ayat Al-Quran, ada nggak ajaran di dalam Islam mengutuk Yesus? Nggak ada. Ada nggak di dalam ajaran Islam merendahkan Yesus? Nggak ada. Maaf kata nih. Ada nggak di dalam ajaran Islam memperbolehkan, mempertontonkan aurat utusan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada, nggak boleh. Berpakaian rapi, sopan. Tapi maaf, kalau Kristen kan di kayu salib itu potongnya nggak pakai baju lah, kayak gitulah. Itu poin satu poin tambahan ya. Lebih-lebih ke ajarannya. Hina amat gitu dilihatnya. Nah itu dia. Lebih-lebih kepada ajarannya. Coba. Ketika ajarannya, sebenarnya mohon maaf nih, ketika kita membaca surat Galatia, suratnya Paulus Galatia 3 nomor 13, yang itu ditujukan kepada anak Maria sebagai utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel. Kami umat Islam melihatnya sangat sedih, sebenarnya. Kenapa? Begitu dihinakan dan direndahkannya. Sudah dia digantung, ditelanjangi, dikutuk pula, dan dijadikan sebagai manusia yang berdosa karena menanggung dosa-dosa orang pendosa. Dosanya ditimpakan kepada dia, dia mati tergantung di kayu salib, lalu dia disebut dengan cara terkutuk. Itu di dalam ajaran Islam itu nggak bisa kayak gitu. Para nabi itu mulia, makanya ketika menyebut namanya alaihi salam, ketika menyebut nama Nabi Isa. Mungkin kalau saya dengar di Eropa mereka menyebutnya Yesus.
Muslim, dia yang mu'alaf, maka dia menyebutnya Yesus alaihissalam, kan gitu. Ini ketika diambil satu perspektif, tidak membuat sebuah polemik antara Nabi Isa dan Yesus merujuk kepada sosok yang sama, hanya dijelaskan dalam perspektif yang berbeda di antara kedua agama ini. Nah, ketika mereka semua menjadi mu'alaf, ternyata lepas dari kalimat mengutuk Yesus, merendahkan Yesus, menghinakan Yesus, itu lepas. Dia kembalikan pada posisinya sebagai manusia, hamba Tuhan yang mulia. Kan gitu. Padahal Yesus sendiri pernah bernubuat. Ketika nanti dia akan pergi, yang akan datang itu ciri-cirinya apa? Ia akan memuliakan aku. Ciri-cirinya akan memuliakan Yesus. Yohanes 16 nomor 14, kan gitu. Pergi dia, penolong yang lain itu datang, itu ya. Iya. Penolong yang lain itu, roh kebenaran itu nanti dia akan datang. Ciri-cirinya dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Yesus. Ini maaf, kita bandingkan. Ketika membahas tentang ayat Al-Quran, jelas Al-Quran bukan ucapan Nabi kami, sumbernya bukan, tapi dari Tuhan. Sampai ada ayatnya, surah 53 ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi kami itu adalah berdasarkan dari keinginan sendiri, tapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Berarti yang disampaikan ya bukan dari dirinya sendiri. Maaf, kita bandingkan setelah Yesus, misal ada surat-surat, kita bandingkan kepada Paulus. Ini dalam ranah diskusi kita bahas. Kita bukan sedang menyerang Paulusnya, tapi kita membahas bagaimana tentang data. Ketika Paulus menulis surat, apa dia katakan? Dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Roma 1 dari Paulus, Korintus dari Paulus. Itu diawali dengan kalimat dari Paulus. Terlebih lagi isi di dalamnya dia berkata apa? Menurut pendapatku, inilah menurut pendapatku. Ada lagi yang kalimatnya, yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Lah, artinya apa? Bukan menggenapi ucapan Yesus tadi. Karena tadi ucapan Yesus, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Bukan berarti pendapat pribadi di situ. Maka itu tidak menggenapi. Itu pertama. Kedua, ketika di situ memuliakan Yesus, Nabi Muhammad alaihissalam menyampaikan firman Tuhan. Seandainya Nabi Muhammad menyembunyikan firman Tuhan, untuk apa dia membela menyanjung Nabi Isa alaihissalam? Kenapa seandainya itu datang dari keinginannya, karangannya sendiri? Lebih baik dia membanggakan dia sendiri. Tapi kenapa dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, seorang utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk yang didekatkan kepada Tuhan. Kenapa dia menyanjung oknum lain? Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, kan gitu. Dia tidak menyembunyikan itu wahyu. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran menghinakan dan merendahkannya, itu nggak ada. Nah, kalau kata Paulus seperti tadi dikatakan, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita, sebab ada tertulis, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Nyambung nggak dengan ucapan Yesus, memuliakan aku? Ini malah mengatakan dia terkutuk. Nggak nyambung. Nah, lagi-lagi kita ciri tentang penggenapan itu. Tapi ini kembali kepada Anda yang berpikir. Ini siapa ini? Arif ini. So pinter ini Mamak. Memang setiap ada yang mau mu'alaf selalu datang menggunakan nama pengamat mu'alaf katanya. Pengamat mu'alaf dari Kristen datang, selalu hadir. Ibaratkan gini, kalau kita mau berbuat baik, selalu datang bisikan setan. Itulah kenapa dalam Islam alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Makanya disuruh mohon berlindung kepada Allah. Karena ketika kita mau melakukan kebaikan, bisikan setan itu datang. Ini kalau lagi ngomongin tentang orang yang sedang menggunakan akal sehat, datang penggoda menggunakan nama pengamat mu'alaf pada alaten. Maknanya udah jelas, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Anda maknanya berbeda, salah. Loh, apa yang beda? Apa yang beda dari yang saya sampaikan coba? Ya Anda nggak tahu. Anda bilang
bahwa Yesus terkutuk. Salah, bro. Bukan saya, Paulus. Kok Paulus Anda memaknai nggak begitu maknanya? Loh, coba saya tanya kalau gitu, biar tidak salah memaknai. Ketika Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada yang orang yang digantung sesuai dengan hukum Taurat di kitab Ulangan. Iya, di situ sedang merujuk kepada siapa ucapan dia. Itu dari situ orang Kristen dikebut. Mana sih? Nah, iya itu Menebusnya. itu Yesus. janji penjual asuransi bodong. Nggak apa-apa, silahkan. Pertanyaan saya, ketika Paulus berkata terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu sedang menceritakan siapa dan siapa yang diceritakan tersebut. Gantung sesuai dengan hukum Taurat kan, kalau dibumbun ya dibumbun lagi. Gantung. Oh. Jadi, Ya, itu nah, inilah nggak mau jujur. Coba saya tanya David jujur. mana sih? Pernyataan Paulus itu merujuk kepada siapa? Yang membebas, Kristus, jujur. Kristus. Otaknya nih, yang membebaskan dari kutukan, yang menebus Kristus. Poinnya di situ. Dibebaskan dari mana? Dengan jalan menjadi apa? Nah, Yesus dikatakan menebus. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk hukum. Nah, itu dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus itu diposisikan sebagai yang terkutuk karena dia dengan jalan menjadi kutuk. Lah, diperkuat terkutuklah. Aduh, ya Allah. Padahal jelas itu ayatnya itu. Berhukum dengan Jelas. hukum itu berbeda. Jelas Anda salah. Jelas. Bahkan ya, kalau kita buka tafsirannya sendiri, itu merujuk kepada Yesus. Yang dimaksud di situ adalah Yesus. Yang Ini membebas. ngapain coba? Ngapain coba kitabmu di sini dijelaskan juga oleh penafsir, tapi Anda menolak. Ini kan lucu. Dengar dulu, jangan sok pinter kau itu. Enggak, saya bukan sok pinter, tapi satu level sudah pasti. Saya lebih pinter dari Anda karena saya tidak menuhankan sesama manusia. Ngerti nggak artinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang menebus itu Yesus di situ posisi. Oke, saya tampilkan data. Ini penjelasan. Yang digantung di kayu salib. Ini saya tampilkan data ya. Coba Bang David, saya posisi izin tukar ya. Gini. Ini kitabnya sendiri pun ditolak. Ini penjelasannya, tafsirannya Yerusalem. Ini yang punya kitabnya juga Kristen. Kayak mana saya? Host, bantu gedein host. Oke. Ini penjelasannya. Galatia 3 nomor 13. Jelaskan kepada Enggak, dengerin ya. orang lain. Bukan. Anda siapa? Anda kapasitasnya apa? Namamu terpampang di dalam kitab sabda LAI? Nggak ada. Hei, jangan kau ngarang bebas. Di sini Kristen sendiri mengatakan hendak membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat, yaitu kutukan yang menimpa mereka yang melanggar hukum Taurat, yang memberati manusia. Kristus dengan rela membiarkan dirinya tertimpa kutuk itu. Jadi yang tertimpa kutuk di sini siapa? Kristus. Ajaran Kristen memposisikan Yesus Kristus sebagai orang yang tertimpa kutuk dan menjadi yang terkutuk. Makanya kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jangan kau bantah, namamu tidak terpampang di sini. Ini cetakan yang diakui oleh LAI. Anda siapa? Saya bukan sok tahu. Ketika membahas kitab Anda, saya tidak nafsir sendiri sesuai dengan penafsiran kitab Anda. Kalau Anda bantah, bantah aja kitabmu. Jelas. Udah ini ajarannya sesat, disesatkan lagi. Alamak, kacau dah. Coba saya tanya Anda setuju nggak dalam iman Anda Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk? Ya setuju, karena itu udah jelas ayatnya itu. Iya, tapi saya tanya ke Anda setuju nggak kalau Yesus itu terkutuk? Iya.
Waduh, Mak, berarti salah ajaran ente. Kalau gitu, Anda secara hati nurani memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Ya emang salah, maksudnya itu jelas. Iya. Itu kan Kristusnya terkutuk. Iya, secara hati nurani Anda menemukan akal sehat, Anda mau nggak mengutuk Yesus? Ya, tidak lah, Yesus kan Tidak. itu Oke, kira-kira ketika dijelaskan di sini bahwa Yesus ini yang terkutuk, Anda terima nggak? enggak lah. Yesus kan itu apa sih, anak soleh masa dikutuk. Nah, itu dia makanya. Itu dia. Ketika kita membahas berdasarkan logika dan akal sehat. Tapi saya yakin kalau masuk doktrin pembahasannya itu nanti akan berbeda. Karena Kristen itu bangga dengan iming-iming percaya menjadi Kristen. Roma 10 nomor 9. Kalian ditebus dosanya. Percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, kamu diterima, diampuni dosanya, bla bla bla. Terjadi penebusan dosa. Itulah kenapa saya sering bertanya sama orang-orang Kristen. Itulah kenapa saya sering bertanya-tanya sama orang Kristen. Bisa nggak orang Kristen menerima pengampunan dosa, penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Nggak bisa. Yesus mana Bisa tuh. mengutuk di situ. Kristus yang menebus di situ dari kutuk hukum Taurat, yang menebus di situ posisinya. Capek ngomong sama kau ah. Gede banget itu, otaknya udah berkarat kayaknya nih orang nih. Nah, jadi kita musalah yang menjelaskan itu. Kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi Karena orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Maka Yesus membebaskan dari situ, menebus dari situ. iya dengan jalan dengan cara menjadi terkutuk kan? Jadi kutuk hukum maksudnya. Lah, iya. Itu bukan terhukum, terkutuk namanya, bukan, beda. Astagfirullahaladzim. Dengan jalan menjadi kutuk, bukan jalan menjadi kutuk hukum. Jangan kau ngarang-ngarang. Aku menjelaskan kepada beda terhukum dengan hukum, bro, maknanya. Otakmu itu kan error, cuman karakternya itu berbeda. Begitu terhukum dengan hukum itu berbeda. Kalau terhukum itu oknum, kalau hukum itu Apa sih kau ngomong? Kristus, ini bunyinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. bukan terkutuk kan? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bukan terkutuk. Iya, loh, gini loh, coba pelan-pelan pengamat ya, pelan-pelan ya. Anda tolong kita diskusi, jangan ada kebencian ya, pelan-pelan nih. Gini, Anda setuju Yesus bukan manusia yang bersalah, betul? Yesus itu Tuhan, bro, Tuhan yang datang ke bumi sebagai manusia. Itu nanti dulu doktrin. Ya, kita ngomong manusia ini yang sedang. Yesus, saya tanya, Yesus sebagai manusia yang berdosa atau manusia yang tidak berdosa? Yesus itu Tuhan yang datang sebagai manusia. Koplak, nggak mau nyambung, capek lah aku ngomong. Nggak mau nyambung. Saya paham. Teman-teman Kristen juga pasti mengatakan, kalau Yesus itu orang yang tidak berdosa, Yesus itu orang baik. Tapi ketika merujuk kepada ayat ini, orang yang tidak berdosa ini dijadikan orang yang menanggung dosa-dosa para pendosa. Dosa orang-orang lain itu sebagai kutukan Tuhan ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa. Yesus manusia yang tidak terkutuk dijadikan sebagai manusia yang menanggung kutuk. Maka Yesuslah yang menjadi terkutuk. Itu yang sering dijelaskan loh ketika kita diskusi dengan teman-teman Kristen. Malah ngomongin Yesus Tuhan. Lebih parah lagi, Tuhan dikutuk. Aduh, mak, kacau lah. Halo, Allahu Arif, Akbar. siapa Arif? Kang Lito, Pada Sugi, yang lain monitor. Pinter kau, sok pinter kau. Halo. Halo, sok pinter kau, Arif. Iya. Kasihan kau. Assalamualaikum. Saya juga tadi kaget sama si pengamat itu, pengamat mualaf. Sok pinter kali dia naik, sok-sok menjelaskan yang nggak nyambung. Betul, makanya saya turunin, Bang. Gimana, Bang? Jadi Anda setuju nggak dalam penjelasan kitab tadi, dalam imannya Kristen?
Pernah dengar tong kosong nyaring bunyinya? Karena apa? Cocok lah itu sama kau. Pernah? Naik kali bicara, nggak ada isinya. Ah, ya udah, berarti Bible Anda sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Karena yang saya sebutkan dan saya ucapkan berdasarkan Bible. Dia sudah mengkonfirmasi. Oh, yang kubilang. Kitabnya ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Kasihan di lo. Yang kasihan itu siapa? Jaringan lagi. Ya, gitu ya. Ketika Anda katakan tong kosong nyaring bunyinya kepada saya, sementara yang saya bacakan adalah Bible, berarti Anda sedang merendahkan kitab Anda. Karena kitab Anda sama saja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Lagu slang jadinya. Kau yang kubilang, kau baca itu tapi kau gak ngerti-ngerti, gak paham-paham. Tiap hari live tapi gak pintar-pintar. Coba yang mana yang tidak paham, yang salah paham itu yang mana? Ya semua yang kau bilang itu. Oh, semua yang ku bilang. Iya. Satu poin saja. Nggak ada yang nggak ada yang benar yang kau bilang. Ya udah, berarti Bible-nya nggak ada yang benar. Kau yang ku bilang. Lah, iya. Kau itu. Saya tahu Anda bilang ke saya tahu Anda bilang ke saya bacakan isi Bible. Ketika kau katakan saya tong kosong, saya salah, berarti Bible-nya yang salah. Kan gitu. Sederhana kita. Kau bukan orang Kristen, jangan sok pintar. Saya tidak pernah mengaku diri saya Kristen dan saya nggak mau jadi orang Kristen dan saya ucapkan naudzubillah min dzalik, tidak mau saya. Makanya kau baca Alkitab nggak ngerti-ngerti kau apa maksudnya. Coba jelaskan Galatia 3 nomor 13 sebagai seorang Kristen. Tak ada gunanya aku terangkan sama kau. Ya sudah, ngapain kau naik? Ngerti. Ngapain kau naik kalian yang undang? Udah. Ya udah, kau bilang aku yang undang, aku bilang aku musir kau sekarang. Itu yang gila-gilar itu Stalis itu. Oh, paling benci aku sama orang itu, bangga banget ngomongin gelar terus. Ngomonginnya strata, gelar terus. Isi nggak ada, otaknya kosong, gelar terus setiap diskusi. Aneh saya ini. Ada tipikal kayak gitu. Kau bangga menghilang diundang, ya udah saya juga bangga ngusir. Pusing amat. Ada ya Allah. Ya begitulah ya, kita diskusi. Dari tadi saya diskusi dengan Bang David tuh baik-baik. Ada nggak ucapan saya pelintir dari Bible? Silakan dikoreksi. Kalau saya melintir isi, silakan. Kita lagi diskusi. Dan saya tidak berani juga ngarang kitab Anda, nggak berani. Apa yang tidak tertulis, apa yang tidak dijelaskan, saya tidak berani. Karena itu kitab Anda. Justru di sini adalah yang paling menarik dan paling unik buat saya. Kenapa justru teman-teman Kristen banyak menolak isi kitabnya, banyak menolak isi penjelasannya. Itu lucu jadinya kan. Saya bacakan, berikut juga penjelasan dan penafsirannya, kalian menolak. Jadi disinilah kalian yang sedang menolak kitabnya. Di sini kalian yang sedang melawan kitabnya. Makanya musuh kalian adalah kitabmu. Beda kalau sudah masuk gereja. Nggak perlu buka Bible, dengarkan khotbah gereja. Itu beda cerita. Oke, silakan. Host, kembali dulu ya, saya ambil minum. Maaf. Ya, silakan David. Ya, Kang Dito, monitor Kang Dito. saya lagi merenungin dari tadi ini. Merenung gimana maksudnya? Mau cari jalan kebenaran gitu, David. Iya, saya juga sama sih nyatet kadang di buku gitu tuh, yang diucapin Bang Cuma, catet kadang. Iya, catat sambil dibandingkan, sambil tengok Biblemu itu apakah benar yang dikatakan Gurunda, kan gitu kan? Iya, saya nyatet yang
terkait tentang sholat di Nehemia 8 ayat 6. Perempuan wajib menggunakan tudung 1 Korintus 11 ayat 6 dan ayat 13. Yang bagi laki-laki disunat Yesaya 44 ayat 6 sampai 9, Yesaya 52 ayat 1, Wahyu 21 ayat 27, tidak makan babi Ulangan 14 ayat 8, Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Tapi kenyataannya David makan babi enggak? Jarang. Iya, ya bukannya jarang. Pernah makan babi apa enggak? Ya pernah tapi jarang. Iya, kenapa makan kalau Yesus melarang untuk makan babi? Iya, makanya ini setelah dipelajari itu ternyata babi itu tidak boleh, dan Allah juga di sini Allah ini juga tidak beranak dikatanya, bukan manusia, bukan anak Iyalah, manusia. kalau di Islam itu membantah semua subhat-subhat dari orang-orang yang kemudian memelintir ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Gitu Fit ya. Jadi di situ Iya, di ayat-ayatnya juga banyak ayat-ayat ada. yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa, bahwa Allah itu tidak pernah beranak ataupun diperanakan, kan gitu kan. Iya, padahal banyak Islam itu ayat agama dijelas, tauhid. jelasnya. Saya juga kaget, buset kata saya. Kok gini? Kok malah Muslim yang ngikutin semuanya? Terus ketika Anda itu beribadah ke gereja, apa yang menjadi materi khutbah oleh bapak-bapak gereja itu? Ya cuma gitu doang. Allah Sang Kholik, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan gitu ya. Hmm. Kalau misalnya David sekarang Nyanyi duduk, nyanyi duduk. gimana? Hah? David tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja di dalam Bible. Tunjukkan, ada nggak? Akulah Nggak Tuhan. ada benar-benar misalnya. mutlak Atau ucapan akulah, Yesus itu. akulah Tuhan yang kemudian menjadi konsep Tritunggal misalnya. Ada nggak Yesus berkata seperti itu? Nggak ada. Nih kalau nggak ada ya mau gimana lagi, Fit? Ya bingung itu. Umat. Iya, kebingungan David itu kan nanti akan mencari kebenaran. Agama mana yang benar kan gitu kan? Apakah agama yang kemudian ada unsur-unsur paganismenya, kayak dewa kemudian menjelma, ada anak dewa, ada Krishna, ada Trimurti. Di ajaran David ada Kristus, ada Tritunggal kan gitu kan? Agak-agak mirip Iya. kan dengan ajaran-ajaran pagan seperti itu. Ini Pak Arif, menarik tadi saya izin nyambung lagi. Silakan Gini, Ustaz, silakan. Saya host di sini Ustaz. Sumpah, tadi kan contoh berkerudung. Gini Bang David ya, saya tuh pernah mendengar kisah mu'alafnya seorang wanita. Dia sebelumnya dia Kristiani kan. Dia itu berpikir secara logis. Kenapa? Karena dia gini, kalau nggak salah berarti dia Katolik ya. Karena dia setiap dia masuk gereja, setiap dia di rumah ada patung Bunda Patung Maria. Bunda Maria. Nah, di gereja sudah kurang contoh apa Bunda Tuhan itu kan diimaninya. Dia berkerudung. Kalau Anda cari foto Bunda Maria bertebaran, semuanya menggunakan kerudung. Dan ketika Islam hadir, menyempurnakan bagaimana cara berkerudung menutup aurat. Nah, dia berpikir setiap ke gereja dia pakai baju, tangan pendek, pakai rok pendek, ya nutup lutut paling lah ya gitu ya. Pokoknya gaya-gaya ke gereja lah seperti itu. Sementara dia melihat, lah Bunda Maria aja berkerudung. Sekarang yang mencontoh ajaran Bunda Maria itu siapa? Contoh gaya berpakaian Bunda Maria itu siapa? Ternyata muslimah. Itulah menjadi sebab dia menjadi seorang mu'alaf. Kan gitu. Itu fakta loh. Kalau Anda googling aja, ketik Bunda Maria, maka akan bertebaran fotonya, dia menutup
kepalanya. Kan gitu. Itu logikanya. Makanya ternyata di Islamlah yang memposisikan sebagaimana seorang wanita itu dalam berpakaian. Itu dicontohkan. Begitu. Tuh, satu. Terus tadi ada, tapi lanjut dulu lah. Iya, padahal mah ayat-ayatnya jelas kok tidak dipraktekin. Iya, betul. Nah, tadi tuh aku ada pertanyaan sih sebenarnya, pertanyaan yang sangat menggelitik. Tapi saya udah keburu lupa, tadi waktu mau ngambil minum. Nanti coba saya ingat-ingat lagi. Karena gini David kan, kita ini kan, oh ya contoh begini, gini nih, ini mungkin agak sedikit di luar dari Bible, tapi pendekatan logika. Orang-orang Kristen itu sering bangga menjelaskan Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia atau dalam bentuk manusia, kan gitu. Yang bernama Yesus diimani sebagai Tuhan. Coba saya bertanya sama Anda gini deh. Tuhan turun ke dunia di abad pertama selama 33 tahun, itu adil nggak? Gimana? Nggak adil. Ya nggak adil dong. Secara logikanya kan nggak adil. Ini kalau diimani sebagai Tuhan. Kenapa? Pertama gini. Pertama, bagi orang yang tidak bisa melihat, yang tidak ada mata, dia nggak kebagian melihat Tuhan. Kan gitu. Itu pertama. Kedua, kalau misal dia mati, wafat, terangkat di tahun 33, di tahun 34 dia kebagian sisa ceritanya doang, nggak sempat melihat Tuhan. Kan gitu. Apalagi sampai sekarang 2000 tahun ke depan. Nah, cuman orang tertentu saja dan di waktu tertentu orang bisa melihat, yang lain nggak kebagian. Nah, ini secara logikanya. Itu pertama. Kedua nih, ketika diimani, ini juga fakta yang kita bahas, itu fakta ya. Begini, ada ajaran Nabi Musa alaihissalam, ada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ada ajaran Yesus alaihissalam, kan gitu. Ketika ajaran Nabi Musa mengajarkan tentang ketuhanan, yang kita sebut sebagai pahamnya Yudaism, Musa mengajarkan dia manusia utusan Tuhan, maka orang Yahudi menjadi Yudaism, mayoritas. Kan gitu. Padahal dia hanya manusia utusan Tuhan. Ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang diutus di tengah bangsa jahiliyah, yang di situ sudah mulai praktek-praktek yang sangat mengerikan, menyekutukan Tuhan, maksiat dan sebagainya. Diutus utusan Tuhan seorang diri, satu jazirah Arab menjadi Muslim, mengikuti agamanya. Padahal statusnya sebagai manusia utusan Tuhan, Nabi. Tapi ini konsep iman Kristen itu menarik, unik, lucu. Ketika Tuhannya diimani turun di tengah bangsa Israel, katanya Tuhan, malah Tuhannya dibunuh oleh bangsa Israel, kalah. Dan sampai detik ini di bawah 2% itu yang Kristen di Israel. Di bawah 2%. Kalau kita telusuri, itu juga banyak pendatang, bukan asli dari Yahudi. Nabi Musa manusia diutus, bangsa Yahudi Yudaism. Nabi Muhammad SAW diutus, seluruh jazirah Arab, bahkan sampai seluruh ke negara lain menjadi Muslim, jazirah Arab terutama. Nah, ini Kristen, Tuhannya turun ke bumi ke Bani Israel, malah dibunuh oleh Bani Israel, tentara Romawi yang mengeksekusi. Dan yang menjadi Kristen di sana udah 2000 tahun di bawah 2%. Logis nggak? Kalau kita bahasakan nih, ini Tuhan yang paling gagal ini dalam konsep ketuhanan. Kenapa? Tuhan udah turun tangan malah gagal loh. Nggak sukses. Tidak mengkristenkan Bani Israel. Bangsa Yahudi, ini kalau diimani sebagai Tuhan ya dalam pandangan Kristen, gagal. Malah lebih parahnya lagi itu adalah takluk di hadapan ciptaannya, malah mati oleh ciptaannya. Kan gitu. Tapi kalau ini manusia utusan Tuhan, dikemas ulang, dijual keluar bangsa Yahudi, dijadikan sebagai Tuhan, laku keras. Di tengah bangsa Romawi, laku keras. Paham bangsa Yunani, laku keras. Dijual ke Eropa, laku keras pada dulu. Tapi di Eropa nanti sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Artinya karena dikemas ulang. Dari originalnya, itu bukan Tuhan kalau gitu. Kenapa sangat sukses keras di bangsa Yunani, bangsa Romawi?
Karena memang itu meneruskan kisah para dewa sebelumnya, di mana diimani dewa pernah turun ke bumi dalam rupa manusia melakukan keajaiban-keajaiban. Itu dalam pagan Yunani diimani sebagai Tuhan. KPR 14 nomor 11, Paulus sendiri ketika habis menyembuhkan orang lumpuh dikatakan sebagai dewa Hermes. Ada dewa Zeus, Barnabas, Hermes dijadikan sebagai dewa. Dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Ketika ada manusia bisa melakukan keajaiban. Ternyata itu bukan konsep ajaran bangsa Yahudi atau Yudaism atau ajaran Yesus, tapi di luar ajaran Yesus. Makanya nggak laku kalau diimani Yesus sebagai Tuhan ditawarkan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sudah tuntas tentang ketuhanan. Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Ditawarkan Tuhan jadi manusia, nggak akan laku bagi bangsa Yahudi. Karena mereka sudah mendengar firman, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Gitu. Ini pendekatan logika loh. Tuhan yang paling gagal adalah Tuhannya Kristen. Iya, kalau orang mau berpikir mau pasti bilang gagal. Kadang kenapa ya? Kadang orang udah tahu kebenaran tuh gitu apa sih? Jangan ke Islam gitu. Lah iya gitu. Ini pertama kan tadi kita dalil sudah kita banyak bahas. Sekarang kita melakukan pendekatan logika kan gitu. Dan itu fakta sejarah kan membuktikan ada mata rantai kenabian utusan Tuhan di mana mereka pada sukses gitu loh. Kan gitu. Ketika itu sukses, berarti itu benar utusan Tuhan. Karena Tuhan yang mendampingi. Kalau saya istilah kitab Anda, Yohanes 3 nomor 34, barang siapa yang diutus oleh Tuhan, ia akan menyampaikan firman Tuhan, sebab Tuhan akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jika firman Tuhan sudah keluar sampai kepada hambanya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu di perjanjian lama. Kan jelas juga kayak gitu. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menjamin. Nah, artinya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel mengajarkan tentang ketuhanan, sukses mengikuti ajaran Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan mengajar umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya, sukses. Kerajaan Tuhan ditegakkan di sana, berdiri sampai sekarang sudah 1400 tahun. Tapi kalau Tuhan turun sendiri dalam konsep imannya Kristen, malah Tuhannya yang dibunuh. Gagal lah. Itulah makanya saya bilang, ini berarti ada yang salah di sini, ada yang perlu diteliti di sini, ada yang perlu dicerna gitu loh. Ini kenapa? Apakah yang salah itu Tuhannya? Tuhan salah? Nggak mungkin. Atau salah konsepnya? Kita lihat, ini konsep dibangun dari mana? Kan gitu. Karena ini salah ini, gitu. Nggak masuk akal ini. Begitu saudaraku. Mau ngebantah juga susah, kadang orang yang diomongin benar semua. Cuma diam. Bukan bang, bantahan itu akan ada kalau masuk gereja bang. Karena kalau di gereja itu pasti kalau ditanya, jangan banyak tanya, imani saja. Gitu. Pokoknya Yesus Tuhan, Yesus hebat, kamu selamat. Biasanya begitu. Dalil urusan belakangan biasanya. Kan gitu, bener nggak? Benar. Sudah. Begitu saudaraku. Tega kali Ustadz Alif kayak gitu. Tumben tadi Sugi masih bangun tidur, Pak De. Iya, orang kalau sadar dengan akal sehatnya, dia mengedepankan akal sehatnya, dia menerima fakta kebenaran apa yang disampaikan, kan gitu Pak De masalahnya. Dia sendiri yang menerima fakta itu, karena dia tidak mau mendobrak akal sehatnya, kecuali dia simpan akal sehatnya, membela imannya, apapun itu bunyi ayatnya, dalilnya, pasti disalahkan lawan bicaranya, walaupun itu fakta kebenaran kitabnya. Contoh tadi sudah ada 2-3 orang yang kepanasan gitu Pak De. Monggo Pak De lanjut. Lanjut Pak De.
Ustaz Sugi. Ini Kak Jomok ini Kristen apa Islam? Kak Jomok. Islam bang. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya sekedar mendengar saja lah bang. Tapi kadang-kadang juga saya ini pusing. Minum Paramek. Minum putrek. Sama saya juga lagi pusing ini. Tidak kan mereka kan sering berbicara tentang ini masalah ketuhanan. Bang Gores, Assalamualaikum, ini Bang Gores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, takut KW Bang Gores. Enggak, ini habis bubukin Sia tadi di sana. Di mana? Di kemana? Di Kandayonat. Kalah dialog sok-sokan ngehujat. Gua makan hujatannya, gua lepehin lagi ke mukanya. Oh, nangis dia marah doh. Itu